Apa? Gua Tuhan, kalian takut lawan ribuan mereka. Mereka ramai. Mati. Saya paham nggak kalian? Mati. Tuhan. Lu nggak lihat pohon ara lu? Hah? Nggak berbuah di depan gua? Busuk dia. Nggak lihat pohon ara lu? Hah? Nggak mau berbuah di depan gua? Busuk dia. Itu pohon ara, belum biji lu. Mau gua sumbang juga biji lu. Pohon ara bisa kering, mau biji lu gua bikin kering. Ikut gua. Weh, dengan semangat. Ini orang ngomong apa aja? Iya, mikrofonnya jangan ditiup. Ya. Jangan kena kipas. Siap. Mikrofonnya kalau kedinginan ya. Sekalinya ketemu muslim, ketemunya yang kayak begini. Iya, gimana? Ke apa? Namamu Wahid ya? Gimana Bang Wahid? Bukan Wahid, Walid. Oh, Walid ya. Gimana Bang Walid? Gimana? Ini jelas-jelas namanya Wahid loh. Dia suruh panggil dirinya Walid. Gimana Bang Walid? Apakah Anda ini seorang muslim? Oke. Saya seorang muslim. Ya. Anggap aja ini domba-domba yang tersesat. Anjay. Udah lama nonton Edis TV, Bang. Mengikuti Edis TV atau nonton Edis TV sudah lama. Anjay. Oh, sudah lama. Sudah berapa bulan? Sekitar 3 tahun. Makasih Kak Anissa. 3 tahun. 3 tahun. Serius Bang, 3 Gak apa, tahun. kita lihat pinahannya apa. Nanti Nontonnya di mana Iya, tadinya? 3 tahun tapi dijadikan 3 bulan gitu. Memang orang Islam nih kalau bohong tuh juara satu mereka ini. Karena memang kita cuma inilah kita bilangnya demi kemaslahatan Akimoto boleh berbohong dalam 3 hal. Itu pun karena kemaslahatan. Misalnya kayak memelihara nyawanya seseorang agar terselamatkan, ya kan? Nah, kalau kita coba telinjau daripada Filipi berapa? Nggak usah 1 Korintus 9:20 dah. Nah, kalau 1 Korintus 9:20 itu kan teknik penyamaran ya. Tapi yang paling parah itu di dalam Filipi 1:18. Dalam Filipi 1:18 dikatakan, maupun itu saksi dusta, maupun itu pembicaraan dusta, ya demi Kristus kan kita harus melakukannya. Mana lebih parah? Kalau kita masih terjaga 3 hal ini, pertama untuk menyenangkan hati, kemaslahatannya buat menjaga nyawa, ya kan? Nah, kalau mereka dalam Filipi 1:18 apa bunyinya? Nih kita. Oke, segede-gedenya. Silakan dibaca. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus atau Yesus diberitakan. Saya sambil dengar. Oke. Kristus atau Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi nggak peduli mau dia Kristus itu diberitakan dia itu bohong kek, benar kek, nggak ada urusan. Yang penting apa? Kemuliaan Kristus itu harus tetap ditegakkan. Apakah ini tidak berbohong? Sebenarnya apapun syubhat yang dilemparkan oleh teman-teman Kristen ini, Bible itu pasang badan buat jawab mereka sebenarnya. Tanpa harus jauh-jauh, orang-orang Kristen itu mengais-ngais dari Al-Quran, mengais-ngais dari hadis. Apa yang mereka lemparkan, segala jenis fitnah yang mereka utarakan, Bible pasang badan untuk jawab itu. Hanya saja mereka tuh terbiasa disenangkan oleh ayat-ayat yang menyenangkan di setiap hari Minggu. Pasti yang dibacakan ayat-ayat yang membuat para jemaat itu senang dan betah untuk berada di hari Minggu. Nggak mau kehilangan. Jadi ayat-ayat yang seperti ini pun sangat jarang diangkat. Bahkan bukan jarang ya. Saya pribadi rasa ini bukan suatu hal yang banyak diangkat lah sama pemuka-pemuka agama mereka untuk dibahas, untuk diteliti, untuk ditelaah bagaimana cara memandang atau menjelaskan hal ini.
Karena kenapa? Ketika orang-orang Aliteng atau Kristen itu tuh mereka itu mencoba untuk mempertanyakan suatu hal, mereka nggak paham atau mereka nggak tahu bahwa sebenarnya jawabannya itu atau hal yang sejenis pun atau hal yang serupa ada di kitabnya mereka. Ini yang nggak mereka paham. Sehingga mereka tuh cuma ya berani-berani fitnah, berani ini, berani itu. Edis tuh nggak sadar. Dan lucunya juga Edis ini di Zoom zaman kami dulu ya, di WA, dan bahkan di kalangan Kristen sendiri pun nggak laku. Edis tuh nggak laku. Entah kenapa di TikTok ini ya hokinya Edis. Dikenal banyak ini itu. Padahal dulu mah ya hasil apa ya? Hasil recycle. Jadi sampah yang diulang-ulang lagi gitu. Dan Oke, kita lanjut ya guys ya. Tenang aja. Jadi dia berkoar di sana, di sini udah terjawab. Jadi gitu aja sistem kita. Jadi ini enggak monolog ya. Jadi ibaratnya kami berdiskusi tapi via telepati ya guys ya. Ajarannya begitu mau merespon. gimana? Ya, merespon. Masa ajaran Islam seperti itu? Lu di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta. Yang Iya, kalau dalam ajaran lu emang harus gitu. Gimana ceritanya? Tadi kan jelas kita bilang ajaran Islam 3 hal. Sesuai Filipi 1:18 berapa hal? Semua hal. Mau saksi dusta kek, mau nggak berdusta kek, terserah. Yang penting kabarkan segala sesuatu tentang Kristus ya kan? Gitu. ngajarin Muhammad si tukang dusta. Ini nggak percaya ini. Oke, kita lihat dulu dari Muhammad apa. itu dia itu seorang pendusta. Makanya ngajarin orang Islam berdusta. Lu nggak percaya? Kalau saya bohong datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Berangkat ke Mabes Polri. Kata orang ini Muhammad pendusta dan ngajarin orang Islam berdusta. Kalau ini kira-kira Hakim tuh ngajarin apa? 1 Korintus nih 1 Korintus 9:20 kira-kira ngajarin apa tuh Bapak Paulus itu? Kita gedein ya teman-teman ya sama-sama ya. Nah, kita gedein nih dia. Nah, kira-kira ini ngajarin apa nih kayak gini model? Nggak kelihatan. Iya, sabar. Gedein. Nih, kira-kira ngajarin apa? Demikian bagi Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang paling penting yang dibaca gede-gede. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa tujuannya? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kira-kira ngajarin apa? Sehingga keluarlah dalil. Sehingga keluarlah dalil apa nih? Sebab matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi yang jadi masalahnya di sini. Nah, mana dia? Matius ini. Yesus bilang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Kira-kira langit dan bumi udah lenyap? Belum sih? Kayaknya yang kita pinjak ini bukan langit dan bumi deh. Kita kayak minjak piring atau apa sih ini sebenarnya nih? Hah? Kita lagi nginjak apa nih sebenarnya nih? Karena hukum Taurat udah batal. Jadi kan Paulus bilang nih, hukum Taurat udah batal. Udah. Nah, Yesus bilang, ada syarat hukum Taurat batal. Apa syaratnya? Yesus. Nah, kan gitu ya. Syaratnya hukum Taurat itu batal apabila ini syaratnya kan? Apa nih? Ya kan? Syarat daripada batalnya hukum Taurat lenyap langit dan bumi. Oke. Kira-kira saat Yesus Paulus membatalkan ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat, langit dan bumi kayaknya nggak ada lagi deh.
Ya nggak gimana? Udah kemana itu lagi? Betul. Kayaknya udah kemana itu hukum Taurat? Hukum Taurat langit dan bumi. Untuk menunjukkan, makanya kami mengangkat tema siapa Paulus yang sebenarnya. Karena awal-awal daripada kita melihat daripada kisah Saulus, tahu nggak Saulus kalian siapa? Ya Paulus juga. Dimana dulunya dia membenci jemaat. Saat dia kemudian membenci jemaat, dia mencoba untuk merusak dari luar dengan cara menganiaya jemaat. Lalu dia membangun satu strategi, teman-teman. Kalau tidak bisa menghancurkan dari luar, dia akan mencoba merusak dari dalam. Cara merusak dari dalam ya mudah. Seperti dalam 1 Korintus 9:20. 1 Korintus 9:20. Dikatakan apa? Aku akan menyamar jadi Yahudi biar aku memenangkan Yahudi. Aku juga bisa menyamar jadi ahli Taurat untuk membatalkan hukum Taurat. Seharusnya kalau kalian ingin berpikir, yang harus kalian pikir ini ide licik Paulus sudah tercatat. Seharusnya kalian bisa menerka bahwa apakah ini bisa dikatakan sebagai pertaubatan yang sebenarnya ataupun ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu perencanaan di balik pertaubatan Paulus, yaitu pertaubatan dalam hal menghancurkan jemaat dari dalam ya guys ya. Oke, kita dengerin lagi. Kalau situ yang bilang wajar karena situ kan orang kafir. Waalaikumsalam. Apa mau saya tunjukkan bahwa Muhammad mengajarkan Islam berdusta? Enggak perlu Takut kan? Takut. Enggak perlu bukti. Kalau orang kafir wajar bilang Muhammad pendusta, wajar. Loh, Orang kafir. gimana kalau saya membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Buktikan aja enggak apa-apa. Buktiin. Oke, kalau misalnya nanti saya buktikan, Anda janji nggak bahwa Anda akan Ya, buktiin ya Akimoto, kita lihat ya. Enggak, gini. Apa? Dia gini, perbedaannya gini. Apa? Di Islam itu, Ya. itulah ikrah fiddin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya belum tahu nih, demi Allah saya belum tahu endingnya akan dikatakan dia si Edis. Hanya saja dia itu kayak, misalnya saya tunjukkan, dia akan bilang nih, kamu murtad ya. Ya. Dia akan memaksa orang nih. Coba di play aja coba. Ya, kita lihat ya. Enggak, dia pasti ini kan apa ya, diputar-putar kata. Tapi kita lihat. mengakui Kita bahwa lihat. Muhammad pendusta? Saya tetap enggak karena itu kan keyakinan saya. Saya enggak kafir. Ya percuma ngapain? Ibarat kata begini, di siang hari bolong, saya bilang itu matahari itu di atas langit. Tapi kamu namanya sudah taklid buta ya, bukan itu bukan Anjay, matahari. taklid buta ya. Itu adalah Nggak ada bola matahari di besar atas langit, nggak buatan ada. bola besar buatan Cina. Kamu bilang itu nanti. Matahari enggak ada di atas langit. Itu aja salah. Matahari enggak ada di atas langit. Siapa bilang matahari di atas langit? Terus di mana? Di bawah Matahari di bawah langit. Iya, maksud saya juga begitu. Nah, lihat tuh di goblok-goblokin sama muslim awam tuh kena tuh. Itu kan Iya. Allah. Artinya yang di atas. Susah bicara sama Oke, orang artinya itu matahari Bicara betul. sama orang awam itu susah. Wis, mantap bang. Wis, keren bang ya. Kan? Gitu dong. Lebih baik bicara Bagus, sama betul ntar Akimoto kasih apresiasi. Bagus. Gitu dong. Ini keren. Ini agak keren ya bang ya. Coba kita lihat ya. domba tersesat. Ya sudah. Apakah kamu berani kalau saya buktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Ya, Berani nggak? aja. Apakah kamu berani saya membuktikan Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Buktikan aja nggak apa-apa. Biar supaya abang bahagia biar tak dengerin. Nah, Baik. Menurut Muhammad, Kebahagiaan orang kan dapat pahala kan. nah. Nih ya, tolong nih. Akimoto, Hah? PR-nya Edis membuktikan Nabi Muhammad berdusta. PR-nya kita membuktikan Yesus berdusta. Ada dong. Kan ada yang kita bilang tiba-tiba ilahinya cuti. Tahu nggak masalah ilahi cuti tuh? Tahu dong. Ya teman-teman sekalian, ntar lagi kita akan membuktikan bagaimana saat ilahi ngambil cuti. Maksudnya gimana? Yesus ketika ketika jadi manusia ada ilahi dalam tubuhnya. Tapi kalian tahu nggak? Pada satu waktu ilahinya cuti, coy.
ilahinya cuti, percaya nggak? Nih, ntar lagi kita kasih nama. Santai kalian, santai. Kita lagi nunggu dalil yang dibawa Edis ya. Tunggu dulu, baru kita keluarin dalil kita ya. Dalil ilahinya cuti gitu. Tolong, kalau memang saya tidak bisa membuktikan Muhammad adalah seorang pendusta, saya terjun dari Monas. Anjay. Siap? Siap kan? Siap. Oke, baik. Hmm. Menurut Muhammad atau menurut pernyataan Muhammad, Iya. dia punya mulut, pernahkah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran? Coba jawab. Jangan saya yang jawab kan, situ mau membuktikan, ngapain saya yang jawab? Baik. Mantap baik. bang. Nggak perlu Menurut dijawab. Muhammad, tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Semua yang dinyatakan Muhammad itu adalah benar. Betul, Tidak ada satupun yang salah. betul. Tetapi faktanya Muhammad mengucapkan kesalahan. Mana tuh? Ini kayak yang ini nih. Bahwa Muhammad seorang Gimana? pendusta. Apa? Gimana untuk? yang ijtihad beliau yang ini bukan yang masalah petani kurma yang merugi bukan nih, coba kita lihat. Ya kita lihat dulu dia mau bawa apa? Terlalu berputar sih. Iya, petani yang merugi. Tahu-tahu itu masalah, dikasih tips ternyata rugi kan? Sudah kamu akui sekarang? Mau jawab apa? Kesalahannya apa ya? Rasa ada yang pernah suatu kali Muhammad itu berjumpa dengan orang-orang atau para petani Ya, di Madinah. Bener, ketebak banget mau kemana ya? Ketebak banget mau kemana ya kan? Jadi gimana ya? Teman-teman, kalian harus tahu bahwa model-model kayak gini nih udah dari dulu, bukan dari sekarang. Jadi dia mau kemana, dia mau belok kemana, setirnya mau dipegang di arah mana, kami udah tahu semua dia mau bawa kemana. Setirnya apa ya kita bilang ya? Apa namanya itu? Dia berak aja kami tahu dia berak di mana gitu, bayangin. Dan ya udah lanjut dulu. Lanjut, ya lanjut. Dia bilang kepada para petani di Madinah itu bahwasanya apa yang mereka perbuat itu, yaitu menyerbuk benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang mubazir. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, pohon kurma itu akan baik-baik saja. Akan tetap berbuah dia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad itu, petani di Madinah mengalami gagal panen akibat mengikuti omongannya Muhammad. Oke, Hakim tuh bisa cari nggak hadisnya di mana? Bentar ya. Karena Cari aja dulu. mana tahu Saya ada kata yang sifatnya lau ataupun kata-kata yang sifatnya in. Nah, kalau kata-kata yang sifatnya in, jika arti kata jika kan seandainya, artinya memberikan tips yang bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kecuali memang khabari kan gitu ya. Coba kita cari hadis Rasulullah bertemu petani ya. Ada, coba aku cari ya. Oh, pernah salah ini dia. Hadis mana? Coba kita lihat ada nggak matannya yang kita perlu. Nih. Ntar kita lihat dulu matan hadisnya ya. An Anas.
Nah, ada lanjutan daripada hadisnya ternyata. Gini. Jadi lanjutan daripada hadisnya gini Hakim Utuh. Lanjutan hadis pentaksisnya. Jadi ada tiga fase Rasulullah bertemu dengan para petani tersebut ya. Fase pertama mengajarkan bagaimana sistem okulasi ya, perkawinan daripada benang sari, apa itu namanya? Proses itu kan. Nah, hadis kedua berbicara tentang ini. Beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Saya buka mode data dulu ya gini. Nah, dalam keadaan rusak. Saat Rasulullah melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah anda telah mengatakan hal ini, hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, ini kan bersifatnya duniawi. Nah, Rasulullah melanjutkan gini. Nih, jika okulasi perkawinan pohon kurma itu berguna bagi kalian, maka hendaklah mereka harus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Bisa dipahami di sini? Iya. Dikatakan oleh Rasulullah, oleh karena itu janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi jika aku diberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian percaya karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Jadi ibaratnya Rasulullah ingin mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri, wahai manusia, aku adalah seorang manusia. Sekarang gini, sesuai keimanan orang Islam, benarkah Rasulullah itu manusia? Betul. Sekarang ketika Rasulullah meninggal, masalah nggak? Enggak. Ketika Rasulullah sakit, masalah nggak? Enggak. Oke. Sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah juga adalah orang yang berkehidupan sosial. Misalnya, mengambil laba daripada perdagangan. Bukankah dia Rasulullah? Bukankah hidup dia telah dicukupkan? Lalu untuk apa dia mengambil laba? Akankah kita akan memframing, wah Rasulullah ini udah dikasih privilege jadi seorang rasul, pemimpin dunia, tapi masih aja ngambil laba dari orang? Kan bisa di framing seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Kita tidak bisa membantah pada af'alul mubasyar. Hadis pentaksisnya, Rasulullah mengatakan, itu pendapat pribadiku yang tidak datang dari Allah. Kalau datang dari Allah, hendaklah kalian mengetahuinya. Aku hanya menjadi manusia yang sosial. Ketika aku buktikan bahwa diri aku manusia, terbukti diri aku manusia, bahwa prediksi aku bisa salah. Prediksi aku bisa salah, hingga kemudian itu salah. Hingga itu loh yang membuat kalian merugi. Tapi jikalau itu datang dari Allah, maka kebenaran sejati itu tidak pernah salah. Seakan-akan Rasulullah ingin berbicara seperti itu. Jadi ibaratnya adanya kematian. Kayak contoh gini, Rasulullah kok lupa. Misalnya Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat doang. Ya kan? Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat doang. Yang kemudian ditegur oleh Zulyaden, apakah hari ini ada ruksah untuk sholat zuhur? Lalu Rasulullah langsung balik untuk melanjutkan 2 rakaat lagi dan menutupnya dengan sujud sahwi. Sujud tilawah. Sujud sahwi. Jadi adanya kelupaan terhadap Rasulullah, adanya kematian terhadap Rasulullah, adanya kelahiran kepada Rasulullah, adanya pertaubatan daripada Rasulullah, adanya istighfar daripada Rasulullah untuk menunjukkan apa? Kodrat Rasulullah benar-benar seorang hamba, kodrat Rasulullah benar-benar manusia. Karena jikalau segala kemungkinan terhadap manusia tidak terjadi pada Rasulullah, maka nanti kita akan sama kayak Oten, menuhankan Rasulullah. Iya, Rasulullah. Nah, jadi untuk memungkiri daripada menuhankan Rasulullah, ini buktinya. Prediksi yang maha tahu itu Tuhan. Dan Rasulullah hanya orang yang menjadi wadah penyampai Islam, ya, penyampai Islam dan menjabarkan Islam yang kemungkinan ada kesalahan daripada pihak pribadinya. Tapi kalau itu datang daripada Allah, maka itu tidak ada yang namanya kedustaan. Sekarang gini, Timoto, ada seseorang jago di bagian tani. Dia nyuruh kita buat nyiram tanaman di jam 4 sore. Oke. Pertama, prediksi kita terhadap dia jago tani. Ternyata kita rugi. Siapa yang kita salahkan? Jago tani. Itu secara pribadi kan? Iya, secara pribadi ya. Secara pribadi kita menyalahkan dia kan? Tapi kita lihat tanaman dia. Di jam 4 sore dia bagus semua. Untuk menunjukkan apa? Adanya kesalahan lain daripada apa yang dia sampaikan. Kan gitu. Makanya Rasulullah tadi tutup dengan kata-kata, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi ibaratnya, tidak mesti apa yang aku lakukan dalam perdaganganku, dalam perkebunanku, itu menjadi benar juga buat kalian. Tapi kalau itu datang daripada Allah,
Tapi kalau ini segala sesuatu pemberitahuan daripada Allah, itu justru itu yang kalian harus terima. Makanya karena ibaratnya gini, kita harus ninjau dulu ya. Apakah hadis ini masuk kepada hadis sebelum beliau disyariatkan saum? Tahu nggak saum? Gimana tuh? Puasa. Bukan, saum. Saum. Beliau itu harus diam kalau nggak ada yang harus disampaikan seputar wahyu, seputar penjabaran Al-Quran. Itu syariat yang hanya berlaku pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bedanya apa namanya itu? Bedanya Rasulullah dengan kita boleh ngomong sembarangan, kalau Rasulullah enggak gitu. Sahum, ilmu daman dari mana nih? Dari anak Umi. Jazakallah Bang Jibril. Karena aku buka kitab lagi Bang Jibril. Ternyata benar ada syariat terhadap Rasulullah yang tidak berlaku syariat itu kepada. Oh, sahum. Saya dengarnya saum. Saum. Memang saum daripada kata-kata saumon ya. Ya benar enggak? Oke Jibril. Iya, jadi ada syariat. Ternyata setelah aku melihat kitab, ternyata ada syariat. Kayak contoh gini, ketika Rasulullah ngomong untuk membahagiakan temannya, bapakku dan bapakmu di surga. Kan ada? Itu omongan dalam bentuk candaan, bukan ilham daripada Tuhan, bukan ilham mengatakan bapak Rasulullah ada di neraka, tapi Rasulullah menyenangkan hati seorang sahabat tersebut. Enggak bisa letterlet situ. Nah, jadi Rasulullah berbicara di ranah candaan. Jadi ibaratnya gini, udah nggak usah khawatir, orang bapak gua juga di neraka. Ibaratnya gitu, kan gitu ya. Kalau bahasa kita, orang bapak gua juga di neraka, bapak lu bapak gua di neraka. Nah ditegur, ditegur dengan dengan hadis Rasulullah selanjutnya. Ketika dia berdoa, Rasulullah meminta, boleh nggak aku mengunjungi ibuku? Silakan. Boleh nggak aku meminta ampun? Jangan. Nah ini yang kacau, nggak bisa. Kenapa meminta ampun? Karena mentendensiuskan adanya dosa pada ibunya. Padahal telah turun kepada Rasulullah bahwa orang di ahlul fatrah yang tidak diturunkan Rasul bagaimanapun Allah akan memaafkan. Iya. Nah itu dia. Nah ini kita harus tinjau dulu ya. Kita belum tinjau hadis ini kapan. Hadis ini kapan? Apakah setelah perintah sahum terhadap Rasulullah? Di mana Rasulullah itu seringnya diam kalau nggak ada hadis yang harus disampaikan. Kalau nggak ada penjelasan Al-Quran yang harus disampaikan, ataupun tidak ada wahyu yang harus disampaikan. Nah ini berkat daripada anak Umi nih. Saya sampai ninjau lagi. Oh ternyata ada syariat kepada Rasulullah yaitu as-sahum gitu ya guys ya. Nah sekarang kita balik ya. Balik dong. Balik. Oke, masih ingat nggak? Sekarang gini, kalau kita balik kita tanya, Dis, misalnya ya kita tanya, ataupun ke Oten deh kita tanya. Itu Rasul. Rasul dalam syariat Islam bukan Tuhan. Ya, adanya kelupaan wajar, adanya kematian. Hanya saja beliau tuh maksum. Iya, udah kelupaan wajar, adanya kematian wajar. Kenapa? Namanya juga manusia dan tidak ada yang mengakui dirinya Tuhan. Wajar adanya kelahiran, wajar adanya kematian. Nah, segala sesuatu yang tak wajar, pertama Tuhan dilahirkan itu menjadi nggak wajar bagi orang yang normal, bagi orang yang tidak normal menjadi wajar. Dah dimatikan menjadi tidak normal bagi kita yang waras, tapi bagi orang yang nggak waras itu menjadi wajar. Nah sekarang selanjutnya Tuhan berbohong gimana? Nah ada yang ingat datanya di mana? Ingat nggak Kimoto di mana? Ya, anak pun tidak. Ini. Nggak tahu, saya lupa. Ada, saya tahu di sini. Matius 24:36. Nah, andai kan kita bertanya, Yesus itu ilahi? Benar, ilahi dong. Oke, berarti saat dia hidup, apakah dia membawa keilahian? Benar. Di dalam tubuhnya adakah ilahi? Ada. Berarti adanya manusia ada. Ilahi maha tahu, ada. Maha tahu. Cuma nggak banyak. Iya, maha tahu nggak ilahi? Tahu, ya kan? Yang namanya ilahi tahu. Nah, saat ini ya gini. Ditanya sama muridnya, kapan hari kiamat? Dia jawab. Tetapi tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, pertanyaan kita nih. Kalau dia jawab Yesus nggak mau kasih tahu, berarti bodong. Tuh. Kalau kita jawab dia sebenarnya tahu, berarti muridnya kena prank. Udah satu. Terus kita bilang,
Kalau dia kita bilang dia manusia biasa, wajar dia nggak tahu dalam tubuhnya ada ada ilahi. Nah, pertanyaan kita ini saat Yesus ngomong ini ilahinya kemana? Cuti. Oh, lagi cuti ya. Nah, berarti Edis membuktikan Rasul bisa bohong. Oke, kita anggaplah ini di balik framingannya dia Rasul bisa bohong. Oke. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang bohong? Katanya Tuhan. Enggak mengokekan sih, enggak mengokekan Rasul itu bisa bohong gitu, tidak. Tapi itu adalah satu wujud pembuktian bahwa Rasulullah murni manusia biasa. Di balik prediksi, prediksi kan bukan dalam niat berbohong. Artinya harus ada diksi di belakang yang mengatakan memang sengaja Rasulullah berkeinginan agar mereka rugi kan gitu. Itu baru namanya bohong. Iya. Oke. Di mana pertanyaan kita apakah Rasulullah Maha tahu? Apakah pemberitahuan daripada Rasulullah tadi sifatnya adalah ilham dari Allah? Kan bukan. Nah, kan bukan. Sekarang dari antara manusia dengan manusia ada yang namanya prediksi. Prediksi ada yang namanya benar, ada yang namanya terjadi, ada yang namanya batal, ada yang namanya tidak kejadian. Itu prediksi. Apa ini prediksikan oleh Rasulullah ternyata gagal. Ya wajar, namanya juga manusia. Ya kan gitu yang harus kita jawab. Nah, ketika Tuhan Sang Maha Tahu tidak tahu hari kiamat, bisa nggak kita bilang wajar? Namanya juga Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kita bilang wajar, namanya juga Rasulullah manusia, wajar nggak? Wajar. Ada prediksi yang gagal dipredik. Oke. Kalau Tuhan ada Maha Tahu yang gagal tahu, bisa nggak? Nggak bisa. Rusak segala ketentuan, ya guys ya. Oke. Coba lagi. Tapi gini. Oke, lanjut Kimoto. Zaman sebenarnya narasinya harus simpel. Jadi Gimana? Ketika dia berkata seperti itu, dia tuh mencederai kalimat dia yang telah dia katakan. Dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Oh iya. Bapa tahu, dia tahu. Karena kan satu. Apa yang dilakukan oleh Bapa, anak pun tahu. Apa yang dilakukan anak, Bapa pun tahu. Kan harus korelasi. Lagi sekongkol ini. Kan gancet. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi gancet kan dia kan. Iya. Tapi ini konotasinya lagi sekongkol lagi, Mato. Sekongkol aja. Nipu ya mereka gitu. Bapak. Iya, kita kan satu nih. Iya. Pertanyaannya, kenapa? Mereka lagi nanyain hari kiamat. Udah, gak usah kasih tahu. Gitu. Bilang aja kita nggak tahu. Kalau kata Bapak, umat lu gabut banget sih nanya gitu-gituan. Kayak nggak ada yang pertanyaan yang lain. Bilang aja nggak tahu gitu ya. Iya. Udah usah dijawab, bilangnya nggak tahu, ribet umat lu goblok. Misalnya kan. Kita nggak tahu. Oke, kita lanjut guys. Nah, berarti sekarang dia seorang pendusta nggak? Padahal dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya selain daripada kebenaran. Itu cerita apa dongeng? Nah, ini yang dicapai. Jadi menurutmu hadis itu Ini udah nampak ya teman-teman ya. Ini pembuktian bahwa kalau kita kurang amunisi, jangan kalau bisa. Jangan ya Dek ya kalau kurang amunisi ya. Jangan. dongeng. Hah? Itu ada dalam hadis. Jangan. Soalnya nama Muhammad banyak. Kalau situ bilang Nabi. Akan. Kalian tuh jangan menjadi asbab guys. Aduh. Kan? Memang bandel udah dibilangin. Dia perang aja ya. Kalian perang cuma bawa sendok garpu. Mau perang orang yang bawa AKM gak bisa. Meledak kalian. Gak bisa. Ya. Astagfirullah. Muhammad namanya banyak. Ini mana tahu? Siap Bang Radit. Ini Iya. ya ini maksudnya Muhammad anak Bang Jimin, maksud abangnya apa gimana ini? Aduh. Astagfirullah ya Allah. Padahal hadis itu punya kelanjutan yang kita baca tadi. Jelas-jelas beliau itu mengklarifikasi kata-katanya bahwa yang aku beritahukan kepada kalian itu murni pendapatku. Kan dia bilang tadi, bukan ilham daripada Allah. Di mana aku layaknya seperti kalian manusia biasa, saat aku memprediksi adanya gagal predik. Makanya aku katakan kepada kalian, andaikan ini berlaku dan panen kalian bagus, lanjutkan. Andaikan gagal berarti kalian ganti metodenya.
Kan gitu ya salah satunya. Hmm. Kalau enggak Rasulullah nggak mengklarifikasi gitu. Kalau ini datang dari Allah, aku nggak pernah bohong. Tapi kalau ini datang daripada aku, kalian boleh tidak percaya. Gitu mau dibilang. Rasul Muhammad. Inilah jawaban orang Islam. Nama Muhammad banyak. Nama Muhammad banyak katanya. Aduh. Jadi yang di hadis itu, sebentar, yang di hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu Muhammad yang tukang maling ayam itu. Nah, tuh kan? Itu maksudnya. Ini yang saya bilang selama ini yang betul. Goblok. Kita menjadi asbab Rasulullah dihina. Ini yang bikin capek kan? Jatahnya kalau dia nggak naik, dihina cuma segini. Ya kan? Tapi karena naik dihina jadi gede gitu. Dan kalau udah dibilang apa dalam satu hadis juga Al-Qur'an juga ada bilang wala tasubbu itu kan. Bahwa nanti yang pertama diminta pertanggungjawaban bukannya Edis, abang ini dulu. Oh iya. Dulu yang akan disidang, baru disidang Edisnya. Edis ngapain disidang? Memang udah disepak Gak sana, usah. kok. Gak usah disidang. Bahkan munafik itu lebih masuk duluan ke neraka dibanding kafir itu. Iya. Kalau Edis emang udah jatah, udah tiket VIP itu udah gelar karpet. Tapi gini. Wait. Jangan gitu. Kita juga punya adab. Nah, ini indahnya Islam nih. Di Islam tuh kita tuh nggak boleh mentain. Artinya akankah Edis akan seperti itu enggak? Oh iya. Belum tentu juga. Nah, itu di Islam tuh indahnya itu seperti itu. Benar. Jadi kita nggak boleh mentain orang kayak lu pasti ahlu surga, lu pasti ahlu neraka, ahlu nar itu nggak Rasulullah aja ditegur kan? Nggak boleh. Kita tuh di dalam Islam itu apa ya, menjustifikasi ya ta'yin itu di bagian itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh ini pasti, bisa jadi apa yang kita katakan itu bisa berbalik ke kita juga. Maka kan Coba wahai kalian Allah, bayangin, kalian gini akibatnya. Jangan heran, tiba-tiba kalian masuk surga, di dalam surga ada Edis. bisa jadi ada Maksudnya Victoria Alda, bisa jadi. Kita nggak tahu guys, di dalam ranah perdebatan ini, mereka itu ketika mau mati khawatir. Kayaknya yang Iya. selama ini aku iyakan bener deh. Kita nggak ada yang tahu, kan gitu ya. Kayaknya yang selama ini aku dengerin dari apologet bener deh. Waduh Tuhan, andaikan engkau benar ada, dan apa yang disampaikan mereka itu emang benar, maka Sungguh hari aku ini beriman padamu. sungguh aku hari ini beriman kepadamu, dia syahadat, dia mati. Kalian masuk surga, pas kalian lihat ada Edis. Itu gimana tuh perasaan kalian? Kalau gua ketemu jitak dulu. Emang lu bandel anjir, lu bisa di sini kenapa lo? Lu bisa ke sini ya gitu ya. Cuman keimanan kita bahwa meyakini segala sesuatu yang tidak menyembah Allah itu kafir. Tapi menjustifikasi neraka itu nggak boleh. Nggak boleh. Selama dia kafir ya makan neraka. Tapi menjustifikasi seseorang itu akan neraka itu nggak bisa. Kecuali jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Paham maksudnya? Ya sudah. Nah. Memang itu dia telah dapatkan yang telah Allah janjikan kepadanya gitu kan. Iya gitu. Jika orang itu beriman ya dia itu sudah mendapatkan janjinya Allah. Jika itu orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, dia juga telah mendapatkan janji yang Allah berikan ya. Apa itu? Siksa yang pedih. Sungguh siksaku amat pedih. Karena kita tidak ada yang tahu di antara banyak ya apologet Kristen yang udah meninggal ya. Karena tahun menjelang kematiannya, karena gini kita lihat ya. Mereka itu dari segi kematian aja mereka takut. Padahal mereka udah ditebus. Menunjukkan ada keraguan terhadap keselamatan totalitas itu ada nggak? Gimana tuh? Kayak ada keraguan. Buktinya mereka takut mati. Nah, jadi keraguan itu nggak tahu ketika muncul saat dekat dengan mati mereka. Iya. Mungkin saat itu mereka kembali. Gitu. Ya, akhirnya udahlah, bodo amat dah. Orang ibaratnya gini ya, kadang ada pikirannya tuh gini. Kalau aku mati dalam keadaan Islam, kan Yesus menebus dosa seluruh manusia, bukan Kristen doang. Mana tahu pikirannya gitu kan? Nah, andai kan nanti Yesus benar, ya udah, aku udah beriman ke Yesus. Tapi kalau Yesus salah, mampus aku, kan gitu? Iya. Mampus aku kalau Yesus salah. Nah, akhirnya kemudian mungkin ya udahlah, kayaknya pada sampaikan itu benar. Wah, akhirnya dia syahadat, mati dia. Ya akhirnya selamat. Itu gimana itu teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Kita ngomong apa ya?
Sebenarnya yang kami tagline dari tadi abang ini yang muslim. Wah, omongannya ya Allah. Ya di situ. Betapa dongoknya Anda. Inilah orang Islam. Sampean bilang Muhammad. Muhammad yang ada dalam hadis, Muhammad yang di Madinah, Muhammad yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah menurutmu itu Muhammad yang tukang nyolong ayam? Sahih Bukhari, Sahih Muslim Lihatlah apa? teman-teman orang Islam sudah krisis identitas. Muslim mah. Lihatlah mereka hanya menunjukkan Sahih Bukhari kebodohan. itu karya terbaik kedua setelah Al-Quran itu Oke, Wahid, kau anu dulu, kau itu belajar Iqra dulu, tidur kau di bawah sana. Kalian sudah lihat, itulah mereka. Nah, itu ujung-ujungnya teman-teman. Setelah kalian dinaikkan, kemudian kalian di framing. Nah, gitu. Lihatlah Islam teman-teman. Islam lain nonton nih. Iya juga ya. Islam nggak mampu jawab. Wah, itu perubahan akidah orang gara-gara kalian nanti yang ditanya tuh hati-hati kalian. Karena Terus ibaratnya kita lanjut gimana? ke pasien kedua ya. Ini kita anggap nih jadi pasien Edis nih. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Orang Muslim bang. Oke. Muslim. Iya. Sudah lama Bang mengikuti Edis TV. Saya baru lihat ini bang. Kontennya. Baru Ya, benar kayak kita lihat. bilang tadi ya. Nggak bisa kita pungkiri live ini muncul di Bisa. setiap apa namanya tuh muslim-muslim awam ya yang mempengaruhi keimanan mereka ya teman-teman ya. Enggak gini. Ingat prinsip ini di luar keagamaan ya. Tapi secara akli aja Islam itu di Indonesia tuh mayoritas. Jadi mudah untuk menemukan Islam di mana aja. Oh Dan iya. ingat Kristen itu minoritas, gitu kan? Agak sulit kayak begini nih. Enggak setiap orang yang mampir ke sini itu Kristen, enggak juga. Iya Kan benar. gitu kan? Jadi Islam tuh mudah ditemuin. Jadi Edis itu gampang untuk tanda kutip nyari mangsanya. Benar. Gitu. Kalau kita ngadepin minornya 2, 3 kepas, gumasa itu doang. Sedot. Sedot, kojiro aduh. Iya. Itu aja. Aduh, penat otak aku. Yang Adam Tuhan lah. Kalau si sedot bagian cencorang lah, udahlah. Nah, Nggak ada variasi-variasi berbeda dari Kristen. Paling Pak Preming, Pak Pipu, lain siapa? Ini baru pertama kali ini ketemu Edis TV di TikTok. Iya bang. Baru pertama. Sudah nonton berapa waktu yang lalu? Baru 2 menit bang. Baru 2 menit. Ya. Kenapa Anda naik ke sini dan apa maksud tujuan Anda atau Anda ingin berbuat apa naik ke sini? Silakan. Jadi itu bang. Saya tertarik dengan video abang. Video yang mana? Yang mana nih? Yang abang baru-baru posting itu. Apa itu? Yang mana? Apa itu? Yang mengatakan Muhammad suatu pembohong. Di mana itu bang? Muhammad seorang pembohong. Iya. Bahkan dia ngajarin kalian. Iya di mana bang? Kita jelaskan. Nah, itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Iya jelaskan bang. Di mana? Jadi Anda tidak pernah dengar bahwa Muhammad membolehkan Oke, atau Kimoto, alasan alasan masih jadi orang Islam karena diajarin berdusta dalam 3 hal. Mungkin dia bawa hadis tadi ya, di mana pendapat pribadi Rasulullah yang dia jadikan seakan-akan ilham dari Tuhan. Kan itu. Oke, pindah nih ke Kristen. Apa yang diajarin kira-kira? Kita masih mending 3 hal. Ke mereka apa diajarin? Wah, hampir segala hal itu. Segala hal. Karena Segala aspek. Paulus menghalalkan untuk kemudian penyamaran demi berdosa itu satu. Dalilnya dalam 1 Korintus 9:20 itu satu. Terus dalam 1 Filipi 1:18 mengajarkan demi membohongi orang agar kembali ke Kristus kalian boleh berbohong dalam segala hal. Kalau kita berbohong dalam 3 hal itu pun kemaslahatan, jaga nyawa orang, membahagiakan istri, kan itu. Ya, Nah. bagian pasangan. Nah. Terus saat memang benar-benar perang, nggak mungkin kan? Berapa jumlah pasukanmu? Kita buat 3.000, dia ada 10.000. Pernah Kita baca jawab 3.000.
pernah baca era penyebaran Kristen awal-awal, Akimoto? Yang mana nih? Banyak. Nah, yang di era Ciprianus pernah baca? Yang pertama, mereka itu berdamai dengan Kaisar Romawi. Yang mereka difasilitasi. Pernah baca? Awal daripada paus saling membidatkan. Iya. Hingga kemudian nanti yang dihukum siapa nanti? Apa namanya? Kita cari literasinya, kita baca ya. Betul, akhir abad 2 itu. Nah, ini sang raja literasi. Di mana mereka gini, saat mereka itu menghukum mati, hukuman mati, menjatuhi hukuman mati paus lain yang tidak seiman dengan mereka, mereka bilang, ini dari ilahi. Ada yang dikuliti secara hidup-hidup. Ada yang dipotong lidahnya. Katanya ini adalah dari ilahi. Berarti mereka berlandaskan kebohongan mereka daripada ilahi. Kita buka. Saya ingat datanya di mana. Bentar, tapi coba lihat dulu ya, masih ada nggak datanya. Itu era Ciprianus ya, di mana dia memfatwakan apa? Bahwa tidak ada keselamatan selain Katolik. Nah, nanti ada si Maximus nih. Nah, kalau Akimoto pernah baca, Maximus adalah orang yang sok-sokan deklarasi bertemu langsung dengan penganut di luar Katolik, tidak ada keselamatan. Akhirnya langsung ditangkap, hukum mati, potong lidah. Nah, ditangkap hukum mati, potong lidah, mereka bilang ini karena kuasa ilahi. Nah, untuk menunjukkan apa? Mereka itu boleh berbohong dalam segala hal, ya kan? Nah, kalau mau datanya bentar. Coba aku cari. Enggak, langsung ke ini aja. Langsung ke itu aja ya. Nah. Panjang itu ceritanya, guys. Itu pertama, singkat aja, Kaisar Romawi menerima mereka. Setelah Kaisar Romawi menerima mereka, difasilitasi dibuatin gereja. Setelah dibuatin gereja, setelah Gargatus Cyprian sama kayak Tertullian, benar. Setelah dibuatin gereja, mereka menggugat Kaisar Romawi. Berarti memang benalu nih, udah diterima, difasilitasi, Kaisar Romawinya digugat. Akhirnya terbangunlah, apa namanya itu, untuk perdamaian di antara kekaisaran dengan kepausan. Paus damai, kaisar damai. Kaisarnya udah damai, pausnya ribut. Pausnya ribut. Nah, antara pro Katolik sama kontra Katolik. Nah, setelah ribut-ribut itu terjadilah adegan-adegan kekejaman yang mereka landaskan bahwa ini perintah dari ilahi. Tuh, bayangin. Jadi bayangin, jadi minoritas saja kejam, apalagi jadi mayoritas, ya kan? Atau mengizinkan orang Islam itu berdusta. Iya, di mana, Bang? Coba jelaskan. Mana? Iya. Makanya teman-teman ya. Oke, baik. Iya. Kita harus bersabar ya teman-teman ya, karena banyak orang Islam itu dia tidak tahu tentang ajaran Islam ya. Baik. Iya, Bang, makanya saya mau bertanya sama abang yang Iya, tahu. ini ya, coba dengarkan ya. Jangan, Coba Bang, dia nggak boleh ditanya. Diturunin abang ya. Jangan, bahaya kalau ditanya dia, Bang. Nggak tahu apa-apa itu anak. Jadi kalau seandainya dia mau berpikir lah agama gua boleh berbohong dalam segala hal, kenapa gua kritisi yang berbohong dalam 3 hal doang, kan gitu. Ini ya, coba. Iya, Bang. Iya. Oke, coba dengan. Ya, Stas. Itu modalnya lah. Modal dia ya rekaman doang ya kan. Jangan secara full, Gimana? Bang. Jangan sepotong-potong, Bang. Videonya Videonya diputar dulu, Bang. Yang saya tanyakan. Kalau belajar itu, Bang, jangan setengah-setengah. Ini kalau jangan Anda video potong. ngomong, saya ngomong gimana? Jangan panik begitu, Iya, Bang, ngomong, Bang. Firdaus. Ya. Nggak apa-apa. Iya, Bang. Coba tenang Ngomong dulu, aja, tenang. Bang. Firdaus, tenang dulu, Ya. tenang ya. Tenang, sudah tenang. Ya, Bang. Oke. Tadi saya bilang, Muhammad bukan hanya seorang pembohong. Dia ngajarin orang Islam boleh bohong dalam 3 hal. Yang Ya, saya Bang. bilang benar atau salah? Iya, Bang, di mana, Bang? Itu buktikan dulu, Bang. Lah, tadi sudah saya putarkan. Kamu yang ngomong Itu video terus. potong. Kamu itu aduh. Kok dipotong-potong? Orang kamu dengar saja Dulu belum? itu baru nonton secara full itu video gimana? Waduh, dia ngomong terus. Dia udah, kau tidur dulu di bawah sana. Gua panik kau di itu dia, bawah. Bang. Ngomong Emang terus, sistem dia itu, gimana? Bang. Nah, yang jadi masalah gimana ya? Kayak kita bilang kemarin Akimoto ya. Kalau dia mulai start war untuk membahas yang non fundamental kayak gitu ya modelnya ya. Seharusnya kan di antara lintas agama itu hanya berdebat antara
Tuhan. Ya kan? Di antara internal kan nggak mungkin diusik kecuali kita beriman, kan gitu. Kalau kita beriman Kristen ya kita percaya penyaliban. Ya kalau kita beriman Islam pasti akan percaya wudhu. Maka mengkritisi wudhu berarti bukan fundamental daripada Islam. Kecuali kamu Islam dulu, kan gitu. Nah kalau memang udah start war untuk bahas non fundamental, tenang aja. Bang Daman juga bisa. Maka nanti kalian akan melihat Amsal 23-27 dibahas. Kalian akan melihat Kidung Agung akan dibahas. Kalian akan melihat bagaimana hal-hal yang tidak fundamental itu akan diangkat, ya guys ya. Jadi tenang, nantikan saja pelan-pelan ya guys ya. Kita lihat siapa lagi nih. Dengar, udah potong-potong. Oh, nekat yangnya. Oke, di sini siapa nih? Oke Pak, ya Pak, Bapak Solikin Bujang Merana, anjay namanya. Oke, kita lihat ya Bapak Bujang Solikin kira-kira. Tapi gini. Edis itu kalau di Islam itu saya tuh sangat apa ya? Ini saya pribadi ya. Jika ada muslim yang berperilaku yang ngasih data lewat video omongan orang yang kita nggak tahu siapa itu kita kecam gitu. Lo mau diskusi apa mau gimana? Oh, iya. Diskusi itu nggak kayak gitu, nggak bisa. Intinya bukannya kita menjengkali orang, tapi ada baiknya lu belajar dulu deh bro, simak yang teman-teman yang lain, simak musim-musim yang lain bagaimana cara mereka mengeluarkan data, cara mereka mengolah data gitu kan. Nggak video yang nggak nampak gitu kan, suara siapa apa siapa kan gitu. Iya. Nggak bisa dibawa kayak gini. Iya karena kita udah tahu emang tujuannya bukan edukasi gitu ya. Iya. Coba kita lihat nih, Bapak ini terakhir. Topiknya apa? Tarik napas dulu, tarik napas. Siap, itu aku suka sama ini. Rita Wahyu. Itu udah sering berapologetik. Ya. Hembuskan. Wah, tenangkan pikiran dulu. Wah, ya silakan. Silakan. Ini mau nanya apa? Oke lah, karena tidak waras kita turunkan lagi ya. Memang udah banyak yang gak waras ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Ya kita lihat ya. Lihat nih Ustadz, lihat tuh jamaah muslimin tuh. Coba kita lihat mana yang di sini coba. Nah itu kan nama profilmu Masya Allah. Mas aja tuh. Oke, Mas lah, oke. Ya, Anda seorang muslim ya? Ya muslim bang. Oke. Anda percaya nggak dengan sebuah jargon yang saya utarakan? Apa tuh? Selama saya ikuti percaya semua sih. Percaya semua. Jadi selama saya siaran ini Anda mengiyakan semua perkataan saya? Iya betul, seperti Nabi Muhammad wafat dikubur, ya semua. Kalau berbohong, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad mengajari orang Islam berbohong dan dia juga berbohong? kalau untuk berbohong untuk kebaikan iya, Nah bagus. Dia juga berdusta? untuk kebaikan juga iya. Dia kan semua kan. Lalu kenapa Anda masih nekat juga mengikuti yang demikian itu? Karena beliau memberitahukan Tuhan yang nggak bernunut, ya kan? Gitu. Nggak ke sana sih, cuma Iya kan? iya sih, cuma gini. Di awal itu semua, aduh kita juga nggak bisa ngomong apa-apa sih, ibaratnya yang naik itu pembekalan kristologinya apa ya, jadinya apa ya, Kita sepikiran nih gimana tuh. Saya dari tadi ibaratnya gini. Anda lu punya bekal kristologi aja lu naik. Iya bang, kami 3 hal. Kalian semua hal. Filipi 1:18. Kan lebih keren. Membuat orang itu di antara penonton edis itu satu aja kalian bawa dalil. Jangan kalian kira nggak ada yang buka. Pasti ada salah satunya yang buka. Buka Filipi 1:18 dia baca. Buka 1 Korintus 9:20 gitu. Jadi kayaknya di era sekarang perlu pembekalan kristologi itu perlu. Jadi andaikan kalian tidak bisa menjawab versi ilmu Islam yang luas, paling kurang kalian bisa mirroring gitu.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk ini, untuk case ya, kalau seandainya kalian ditanyain masalah Nabi Muhammad berdusta, kalian bisa mirroring pakai Filipi 1:18 dan kalian juga bisa mirroring pakai 1 Korintus 9:20. Catat gitu. Itu caranya. Ya nggak Akimoto? Atau ada jawaban terbaik dari Akimoto? Gimana cara ngejawabnya? Enggak ada, itu aja cukup. Udah, pakai dua itu, Filipi 1:18 sama 1 Korintus 9:20. Dah, itu udah jadi formula efektif. Karena kebohongan kita dalam 3 hal dan itu kemaslahatan, kebohongan mereka dalam semua hal. Boleh bersaksi dusta demi Kristus, guys. Ya begitu Mi. Karena kita kan belum tahu yang mana yang benar. Setelah Anda nonton channel Edis TV ini kan seharusnya Anda sudah banyak tahu. Ya kayak Yesus sama Muhammad itu kayaknya kan udah beda-beda jauh ya. Enggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh gimana? Tidak sebanding sama sekali. Langit dan Betul. bumi ini gimana? Betul, ini? dia orang Yunani Yesusnya. Iya, Yesusnya orang Yunani itu beda. Nabi Muhammad orang Arab, ya kan? Nah, dia cuma orang Yunani ngaku-ngaku hidup di ini daerah sana tuh, daerah Timur Tengah, ya. Nah, iya. Yesus digambarkan sebagai sosok yang suci. Suci dari mana? Suci kok keselak air ketuban sebelum lahir. Suci dari mana? Kalau suci dia tuh nggak bertobat. Ingat, baptis itu tanda pertobatan. Nah, Itu dibaptis. itu dia. Benar. Heeh. Ada ya. Tidak melakukan kesalahan. Tidak berbuat celah. Tidak melakukan kesalahan. Gimana? Nah, keledai orang gimana itu? Apa? Keledai. Nah, itu. Keledai orang itu gimana? Ambil tuh dua keledai ibunya sama anaknya. Kalau pemiliknya Kalau yang nanya, menanyakan, nah, dari bilang Tuhan. apa membutuhkannya. Ya, Tuhan lemah banget ya. Iya. Jadi saat itu, ada keledai tuh. Nah, ibaratnya kita berdua nih lagi ngomong ya. Sus, bukan sus, aku ini Yesusnya. Ada keledai tuh. Terus gimana? Lu ambil bet. Untuk apa ya? Udah ambil aja. Terus kalau pemiliknya nanya gimana? Kalau Tuhan tiba-tiba lagi BU. udah, tenang aja. Bilang aja Tuhan membutuhkannya. Anjay. Ada nggak ayat udah dikembaliin itu? Belum ada. Oh, belum ada. Tapi gini loh, kalau saya ngelihatnya dari sisi yang perspektif lain. Apa tuh? Bagaimana saya bisa tahu di sana tuh ada keledai? Melainkan saya itu sudah observasi, paham nggak? Oh iya. Bagaimana saya memikirkan, saya tahu kalau di rumah Daman itu ada motor, terus di situ ada 2 motor, satu biru satu merah, ambil aja yang biru lah. Gitu kan. Berarti ini pencurian berencana lah ya. Udah digambar rumahnya gitu kan, udah tahu dia mau udah diincer gitu. Udah tahu itu jam berapa ditambang keledainya gitu. Makanya dia apa tuh udah siap jawabannya kalau ada yang nanya gitu, bilang Tuhan bagi memerlukan gitu loh. Ya, cara jawabnya gini, sambil ngeliat lagi. Bilang aja dari Tuhan gitu. Paham enggak maksudnya? Iya. Tapi kalau dia bilang dengan bilang saja dari Tuhan. Enggak, tapi itu kalau ditanya sama pemiliknya, bilang aja dari Tuhan. Gitu. Iya. Lu banyak nanya mulu lu, udah jalan cepetan. Udah nanya mulu lu. Udah ambil sana, gue enggak kebagian juga ntar. Tuh. Lo bagaimana tahu Yesus itu di sana itu udah ada keledai yang tertambat gitu-gitu kan? Dari mana Salah. dia tahu? Baru kali ini tahu Akimoto salah. Dia Kenapa? punya keilahian. Keilahiannya tuh jadi keilahiannya buat nyolong itu nggak cuti. Iya, keilahiannya bilang, besok ada keledai tuh. Wah, tepat sekali itu. Itu yang kita rencanakan selama ini ya. Cakep banget keilahian lu, cakep banget. Giliran gue tanya kiamat kapan, belaga bego. Lu ngeprank, Giliran keledai ya tahu. lu ngambil cuti, ditanya kiamat sama murid gua, lu cuti lu. Kalau bagian ngambil keledai sama anaknya aja lu cepat gitu ya. Iya. Keledai cepet loh.
Gue tanya kiamat lelet. Bilang cuma bapak doang yang tahu, malaikat anak kagak tahu. Kemana lu ilahi? Katanya lu maha tahu. Tiba-tiba ya lu minggat. Kan gue malu tuh. Sampai hari ini gue dikira tuh bohongin kalian tuh. Padahal nggak tahu, lu aja ambil cuti waktu itu ya. Ilahinya ambil cuti waktu itu guys. Oke, kita lanjut. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Sementara Muhammad kebalikan dari semua itu. Nah, gimana? Muhammad bukan hanya sekedar dia berbohong, bahkan dia mengajarin orang Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Betul? Betul. Iya. Yes. Jadi OTN gimana? Misalnya maksudnya gini. Apa namanya tuh? Ada penagih utang. Ya. Yang utang emaknya. Hari ini kalau emaknya nggak menyerahkan utang, emaknya bakal dibun-bun. Ya, kebetulan yang menagih utang itu adalah rentenir kelas kakap, main bun-bun. Kalau ditanya ke Edis, emak lu mana? Kira-kira mereka ngapain? Si tahu. Oh, ada tuh pinggir dapur, ya kan? Iya. Kalau kita, emak lu di mana? Wah, nggak tahu, dari pagi hilang, nggak tahu 3 hari ini nggak tahu di mana. Tujuannya apa? Menyelamatkan nyawa emak kita. Kalau Edis, emak lu di mana? Emang demen nyari konflik dia mamanya. Apa? Emang demen nyari konflik ke mamanya. Iya. Terus begitu dibawa emaknya dan dibun-bun, kenapa engkau bun-bun emakku? Ini ambil bapakku, kan gitu. Pipi kiri kasih kanan. Dibun-bun emak kasih ayah kan? Iya. Iya. Begitu ada maling masuk di rumah gitu kan. Terus ngambil barang-barangnya, ngambil harta gitu kan. Terus ketika maling itu mau pergi, ditarik malingnya. Kok lu coba ngambil barang doang? Anak gadis gua nggak tuh? Gas dulu lah. Iya. Iya. Jadi ibaratnya dicolong TV ngasih kulkas, dicolong kulkas ngasih akta rumah, sertifikat rumah, kan dikasih semua. Iya. Jadi enak. Udah gitu setelah enak malingin rumahnya. Jadi tinggal tanya aja, kalian nggak perlu ubek-ubek nyari, tanya aja sertifikat rumah. Oh itu bang, samping sana. Emas lu di mana? Sana. Terus lu punya apa lagi? Oh ada nih bang. Oke. Terus harta lu ada di mana? Itu sekalian kalau kalian itu bawa surat kuasa kan? Peralihan warisan bisa tuh? Enggak? Iya. Sekalian tanda tangan tuh peralihan warisan. Kan hartanya bukan di rumah itu doang, ada tanah di sini, tanah di situ. Udah peralihannya aja peralihan nama tanah. Enak tuh. Mereka nggak bisa bohong. Kan hukum kasih. Hukum kasih ya semua. Iya, minta pipi kasih paha gitu. Wih. Kasih. Iya. Waalaikumsalam. Khusus mengusir apa menyembuhkan orang yang terkena kerasukan setan. Disembuhkan oleh Yesus, diusir setannya. Kalau Muhammad dia malah kena sihir. Katanya setan diusir. Akimoto ingat ini enggak? Ingat dulu kita pernah ditakutin sama emak. Nah, jangan keluar maghrib diculik wewe gombel. Culik Edis gombel. Yang diculik dibawa ke atas gunung siapa? Yesus. Nah, itu udah kayak kue ulang tahun. Dicobain. Yesus dicobain goblok. Tuhan sekelas kue. Gue cobain dong kue lu kan gitu ya. Dicobain kan namanya diksinya kan gitu dicobain. Enggak, aku justru kebayang yang kayak gitu. Ini Tuhan nih. Digendong dibawa ke atas gunung. Ibaratnya anak-anak yang digendong wewe gombel dibawa ke pucuk pohon gede tuh. Nggak ada harga dirinya Tuhan, bopong-bopong. Oke, ada siapa ini? Ini request. Kalau Muslim kita skip ya, tapi kalau kita lanjut diskusi. Nggak ada, ternyata kepencet. Nggak apa-apa, yang penting nggak kegencet ya. Kayak siapa? Udah. Ini yang satu lagi yang saya bertanya-tanya ini tentang seperti perkataan kalau Islam
apabila ada musuhnya harus kita balas. Kalau Ya. di Kristen saya bilang musuh, sayangilah musuhmu, begitu. Kayak kata-katanya lebih bagus. begini di dalam kekristenan Mantap bang. Ini nih setidaknya ada lah bekal-bekal kristologinya ya, gimana ya, Iya. walaupun dikit ya. Benar. Iya. Kalau Islam diajarin logik. Apa logik? Di luar kalau bukan ranah perang, lindungi mereka. Kalau selama mereka itu kafir zimmi. Karena kan dalam Islam ada dua ya. Kafir muahad lah. Ada kafir yang namanya harbi, ada zimmi. Harbi potensi menyerang. Zimmi tidak berpotensi menyerang. Mereka hanya datang berdagang. Andaikan ini negara bukan negara federal, negara yang sifatnya berlaku hukum Islam, berarti ngambilnya pajak itu apa namanya? Tuan fidyah apa namanya? Jizyah. Oke, andaikan ternyata negara seperti Indonesia ya, yang semua agama di dalamnya tidak berlakukan jizyah, tapi mereka wajib dilindungi. Bahkan Rasulullah marah kalau mereka tidak dilindungi. Itu kafir zimmi. Nah, kafir harbi diperangi, berarti menunjukkan apa? Dalam konteks perang, kira-kira gini ya, Kimoto. Dalam konteks perang nih, kita itu misalnya kayak Rasulullah nih, tahu ini nggak Akimoto, kayak siapa? Ubay bin Khalaf, tahu nggak Ubay bin Khalaf? Kenapa? Yang ditombak sama Rasulullah di leher. Oh iya, yang terus teriak-teriak Rasulullah telah membunuhku. Rasulullah cuma kegeser sedikit itu, ya elah lebay. Dah. Ya kan? Ada framing nih misalnya masuk bahwa Rasulullah itu lihat Rasul kalian kejam, nombak orang di leher. Cara kita jauh gimana? Itu perang, kalau nggak dibunuh ya kalau nggak membunuh ya dibunuh. Itu konteks perang, tapi di luar itu ya enggak lah. Iya, berarti maksudnya Oten ya konteks perang kita ngapain, main PS, jual cupang, ngapain kita maksudnya? Oh, kalau versi Oten tuh perang tuh kita harus cipokan gitu. Itu baru. Iya. Pokoknya nggak boleh yang kejam-kejam lah, nggak boleh. Kasihanilah musuhmu ya kan? Kasihlah sesamamu. Wah, cari yang laki-laki juga gitu kan. Kita harus mengasihi sesama, ya enggak? Kan gitu. Aduh, Yanto kagak nyari Yanti itu, pada nyari Yanto lagi tuh, Yanto sama Yanto. Iya, kasihlah sesamamu manusia, kan gitu ya. Iya. Jadi nyarinya yang manusia yang sama gitu ya. Semua agak pedang lah kalian tuh pagi ya teman-teman ya. Kalau kita jelas, mana buktinya? Ubay bin Khalaf itu sebelum perang Uhud datang bawa kudanya. Sebelum dia bawa kudanya, dia setiap hari bertemu Rasulullah, mengejek Rasulullah, melemparkan kotoran, bahkan menyakiti Rasulullah. Rasulullah tidak membalas sekalipun Ubay bin Khalaf. Tapi pada satu waktu dia datang kepada Rasulullah membawa kudanya yang besar. Dia bilang kepada Rasulullah, hari ini aku tidak menyiksamu, hari ini aku tidak menganiayamu dan tidak menzolimimu. Tapi aku berjanji kepadamu bahwa kuda ini nanti yang akan datang membunuhmu. Ya, membun-bunmu. Rasulullah jawab, aku yang akan membun-bunmu. Paham kalian maksudnya? Di luar perang Rasulullah sabar. Di dalam perang, begitu Ubay bin Khalaf melancarkan serangan dan yang dia targetin cuma Rasulullah, Rasulullah sadar dan akhirnya kenalah tombak di lehernya. Kemudian dia lari dan cuman terbesit dikit doang itu. Cuma kegores, lebay. Iya. Rasulullah telah membunuhku. Lebay. Teriak-teriak. Ganja itu. Dia tahu akan ada lahirnya Edis biar bisa framing. Makanya dia bilang kayak gitu. Padahal lebay aja itu. Gimana kita mengajarkan konteks? Kalau konteks perangnya perang, nggak mungkin lu perang itu makan jagung. Nggak mungkin lu lagi perang itu main PS, ya nggak mungkin gitu. Cipokan nggak mungkin. Nggak pantas, ya kan? Tapi kalau kasihanilah musuhmu, kalian tuh sebenarnya nggak usah bawa pedang, bawa dildo. Iya. Iya kan? Kasihanilah musuhmu. Nah, ketika ada terjadi perang ngapain? Bawa apa? Kalau bawa pedang nggak boleh. Nggak boleh. Gimana kasihanilah musuhmu? Ya kan? Nah, berarti kalau kasihanilah musuhmu bawa apa? Bawa bekal. Ya kan? Bawa bekal. Nah, lapar nggak, Man? Bawa peralatan untuk perlengkapan mereka juga, Daman. Oh iya. Jadi memang
sebegitu, lihatlah agama kasih itu sebegitu luasnya. Bayangkan jika kalian menyerang kami, kalau kalian butuh atau peralatan pertempuran kalian itu kurang, maka kami akan tambahkan. Perbekalan kalian kurang, kami akan tambahkan. Kalian harus menyiksa kami sebebas mungkin gitu, dan apa ya, ibaratnya jangan tanpa beban gitu loh. Saat kalian menyiksa kami terus terpikir, aduh nanti makan malam pakai apa ya, dapur pakai apa ya, kan gitu ya. Ini pasukannya gimana ya gitu. Jadi kalian, saya tuh ingin kalian tuh menyiksa kami itu tanpa beban gitu loh. Iya benar. Itulah. Ini hampir aja ini gimana nih? Nggak, tunggu, ada tappingan di bawah si hampir aja. Dia bilang salat saya banyak cara, tidak terpaku sama rukun Syafi'i dan Hambali. Mas hampir aja naik dong, curhat. Mas gimana itu? Pengen tahu aja, ya kan? Karena kami semalam udah memutuskan bahwa kadang ketika kami meyakini bahwa diri kami waras, sebenarnya kewarasan itu saat orang-orang ada seperti kalian-kalian modelnya kan. Ya nggak tahu, berarti kami nggak warasnya. Boleh nggak Bang hampir aja dicurhat? Kenapa seperti itu? Gimana? Pengen tahu aja gitu, kan? Oke, kita lanjutin dah yang ini dah. Itu hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Manusia itu tidak boleh menuntut balas. Ya kan? Apaan Jadi itu? kalau ada orang Manusia nggak boleh menuntut balas, itu ada hukum kisos kok, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Gimana Udah sih? batal kan hukum Taurat, gimana sih? Mutu. Panjang itu kalau dijelasin itu. Enggak, Jadi masalahnya kalau gini loh. Saya pribadi itu, ini saya pribadi ya. Saya tidak mengeneralisasi semua orang. Nggak tahu ya, tapi saya pribadi tuh suka kalau pemimpin suatu agama perang, terus terang. Kayak Musa, kayak Muhammad SAW gitu kan. Karena apa? Mereka tuh mengupayakan agar kaumnya tuh eksis gitu loh. benar. Apa jadinya kayak ini apa sih, kayak lebay gitu loh. Di saat lu diperangi gitu, kecuali belum turun ayat ya. Terus dilihat masih keadaannya itu masih sedikit gitu. Sama kayak Yesus juga nggak dablek gitu. Dia pengen jihad, dilihat ya elah cuman 12 ekor gitu kan. Mana ada yang pakai khianat lagi kan. Terus buat beli pedang agak punya, harus jual jubah dulu dong. Jubah dulu gitu. Nah kan, ini kalau gue mau, ini bukannya jihad tapi mati konyol jatuhnya kan gitu. Benar. Dan itu nggak ibaratnya gini, kalau lu pasukan 3.000 ngelawan pasukan 10.000, tapi memang 3.000 lu itu dipersenjatai lengkap gitu kan. Ya udah, kita sisanya berserah sama Allah kan gitu. Ya kan. Sama Ikhtiarnya sudah ada. sama seperti Pramadar. Iya, dan kita semua hampir tahu lah, kalah menangnya perang itu bukan di saat perang, tapi persiapan ketika perang gitu loh. Benar. Itu udah gambaran. Kalau kita nggak ada persiapan, kita tiba-tiba turun di medan perang, lalu gugur, dablek namanya, gitu kan. Dan juga itu kita tidak bisa memprediksi. Oh, minimal saya sudah siapkan ini jika musuh bawa ini, saya siapkan ini. Nah, insya Allah perlengkapanku sudah cukup gitu kan. Sisanya tinggal saya itu berharap kepada kebaikan Allah, entah dia memberikan saya syahid atau memberikan saya kemenangan kan gitu. Benar. Cuma yang kita heran kan, jubah udah dijual, pedang udah dibeli, kira-kira kepake nggak? Enggak sih, nggak kepake. Sempet mutusin kuping tentara Romawi kan. Oh, iya. Maka Yesus juga gini, Yesus juga tahu kayak barang siapa yang menggunakan pedang, maka dia akan binasa oleh pedang. Maksudnya, wih, goblok, kita cuma segini, pedang atuh, juga jual jubah, tentara Romawi banyak. Duh, lu mah nggak sayang gua gitu kan? Ya, tapi lu asik-asik aja main tebas-tebas juga gitu ya, kan? masalahnya dia murid-muridnya ngomong dari awal, ya kalau kayak gitu ngapain gua jual jubah? Kan lu yang nyuruh jual jubah. Itu sambil bisik ngomongnya. Maksud gua ntar tunggu meleng, lu buru-buru. Lu gimana sih? Dia ngomongnya sambil gue lama tapi goblok juga sih lu ya. Gini nadanya gini. Ya kan lu udah kebilang
kalau memang nggak guna nih pedang, ya baju jubah gua satu-satunya yang mak gua kasih, ngapain lu suruh jual? Nah, kira-kira jawabnya gimana gitu? Terus saya juga ngomong, goblok, entar, tunggu main. Lu nggak sabar dong, Mo. Sabar, lu lihat dong. Bukan soal Kita tinggal berapa, sabar dulu, entar lu juga tahu. bukan soal Kan udah gue bilang, itu jubah, mak lu juga beli sama mak gue, goblok. Itu juga masih 3 kali bayar. Nah, mama gue santai aja. itu kan Iya. bareng gitu ya. Terus ya setelah jawab, anjing, itu padahal mak gue udah kasih duitnya tuh buat bayarin. Terus utang. Udah dua. Malah ribut Kalau coba. mamanya. Iya, malah ribut coba. Oh nggak bener mak lu goblok, kata dia. Itu beneran, kemarin dia ngomong katanya minta duit sama gue 30.000 buat apaan coba katanya. Buat bayar jubah katanya. Enggak, Hmm. Yesus ngomong. Gue jujur ya, gue nggak predik mereka serame ini anjir. Gue kira cuma 16 anjir, kita 12. Serame ini anjir. Pedang malah segini doang. Aduh. Ya lu ngapain ngajak-ngajak gitu. Iya, kayak lu bener-bener lu parah lu ya. Lu pengen nyiksa gue lu, kenapa? Ini bocah banyak banget, kita cuma segini, yakin lu gitu kan. Udahlah nggak usah lah. Udah, sabar aja. Ntar saat dia meleng, kupingnya gue sikat ya. Jangan. Nih gue sikat ya. Jangan goblok. Ntar tahan. Gue sikat nih. Seret aja kan kena kan. Emang goblok anak bau gue goblok emang. Emang goblok gue bilang. Dia langsung gini. Emang anak anjing udah dibilangin jangan anjir. Wah mati. Iya. Ini gue Goblok aja. Terus dia dengan bentar. Oh ya, gue diplomasi dulu. Sarungkan pedang kalian. Barang siapa yang menggunakan pedang maka dia akan binasa oleh pedang, gitu kan. Tentara Romawi ngomong. Gak ngaruh anjir. Iya, maksudnya barang siapa yang menggunakan pedang maka dia akan binasa dengan pedang. Iya. Lu ngelawan dia percuma, lu bakal mati sama pedangnya dia, goblok. Gitu kan. Udah berin. Gara-gara lu sih cuma goblok, punya murid segini juga nggak ada pinter-pinternya. Udah gue juga malu, gue serahin diri lah. Yang lain tangkap gue. Gue juga nggak betah punya murid gue yang murid kayak begini. Yang lain pada kabur. Udahlah, gas biar dia aja yang ngerasain. Orang kita kagak ada rencana perang. Gue kira 12 ini bisa ngelawan. Orang dia Tuhan. Masa kita murid? Wajar kita berani karena apa? Yang backup kita Tuhan. Rupanya Tuhan yang nggak bisa apa-apa aja. Mereka itu kan udah optimis. Kenapa mereka berani beli pedang? Kan mereka tuh ngomong, apa ya? Gue Tuhan, kalian takut lawan ribuan mereka. Mereka rame. Tuhan. Mati. Saya paham gak kalian? Mati. Tuhan. Lu gak lihat pohon ara lu? Hah? Gak berbuah di depan gua? Busuk dia. Gak lihat pohon ara lu? Hah? Gak mau berbuah di depan gua? Busuk dia. Itu pohon ara, belum biji lu. Mau gue sumpahin juga biji lu. Pohon ara yang bisa kering, mau biji lu gue bikin kering. Ayo ikut gue. Weh, dengan semangatnya, wah. Jadi kita nggak punya uang nih. Sebenarnya gue bisa sih tinggal turun tuh uang dari bisa. Tinggal. Mau berapa? Cuman dalam wujud saya sebagai manusia, saya harus murni manusia. Ya kan? Dalam wujudnya saya manusia, saya harus seperti manusia. Oke, jual jubah kalian. Jangan, angsuran belum kelar ini gimana? Udah ntar gue ngomong malu goblok. Udah lu jual aja dulu, ntar gue tanggung jawab. Bilang kalau lu tanya sama kenapa, kalau lu tanya nih sama malu, itu jual kenapa lu jubah? Kenapa lu jual gitu kan? Kenapa jual lu jubah gitu kan? Kelibet-libet gue ngomongnya. Otak gue udah keburu cepat. Kenapa jual itu lu jubah gitu? Otak gue belibet-belibet. Itu dari surga itu Yesus sebelah kanan. Wah, ribet mulut lo ya. Gitu. Iya, gue bikin ribet lo. Karena setan kejar mulut lo gitu kan. Aduh, ceritanya seru guys. Jadi ujungnya ya udahlah jual jubah ya kan. Jual jubah. Guys, kita menang ini lawan mereka. Kenapa? Tuhan kita bawa. Mereka siapa? Manusia biasa. Oh, anak kagak lihat bijinya tuh langsung kering. Biji Romawi kering anjay. Begitu sampai kita bawa pedang 12. Emang lu bisa apa? Kagak ada. Orang gua mau nyerahin diri gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi pedang ini buat apa? Udah kalau nggak usah banyak bacot, gua mau nyerahin diri. Dah,
Selesai. Cerita kita. Malu goblok, tiap pemimpin tuh goblok lu tuh. Nyuruh-nyuruh gua apa? Nggak, lu yang goblok dibilangin, jangan tunggu meleng, lu malah hajar sekarang. Ini gue jual jubah nih, iya. Tapi emak gue nanya, bilang Tuhan membutuhkannya, goblok, udah kayak biasa aja. Kalau dia kan udah ada dulu kasusnya. Masa lupa? Bilangnya begitu. Enggak, yang lucunya Yudas langsung bicara kan. Makanya gue kagak percaya, makanya gue jual ke orang. Lu lagi goblok, udah tahu. Gua bukan ngikutin gue sebel banget yang gue jual emang. Berapa keping perak lu? Besok udah mau beli tanah. Coba lu masih miskin aja kan? Udah tinggalin yang kayak begini mah nggak guna. Gua dari pertama dia ngutuk pohon ara aja, gua udah mikir kayak nggak pantas nih. Padahal kalau dia mau tinggal dia buat jadi buah, ngapain dia kutuk? Terus dia bilang kita jual jubah. Demi apa? Demi beli pedang. Dipakai juga kagak sama dia. Lihat kelakuannya tuh. Pedang, lihat kelakuannya. Dari situ gua ngambil inisiatif, mending gua kaya gua jual nih orang. Kaya gua. Tuh kalian tuh beli pedang buat ngapain? Itu emak kalian tuh bayar angsuran 7 minggu lagi. Lu ribut sama emak lu. Gara-gara orang satu. Lu jadi ribut kan sama orang sama emak lu kan? Hubungan anak sama emak tuh rusak gara-gara orang satu. Udahlah, cabut aja, lu tinggalin dia. Gue pusing. Udah jual aja sih nggak begini. Gue besok mau beli tanah dong. Gue mau beli sebidang tanah kan gitu ya kata Yudas. Iya. Seneng dia. Dia dari awal udah nggak mau beli senjata dia. Orang mau nyari duit lebih. Karena udah agak aneh ya gitu ya. Kita dengerin lagi. Orang yang menyakiti kita, ya kan, berbuat yang jahat kepada kita, kekristenan itu dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun dia terus-menerus jahat sama kita, ya kita baikin saja. Iya. Itu mulut aja Kimoto ya. Faktanya nggak kayak gitu ya. Enggak. Kalau di mulut aja, kulkas aja bisa kita bilang mesin cuci kalau di mulut, ya kan? Diajak kabur ke Amrik. Iya. Malah kabur ke Amrik ya. Seharusnya kan wah, hadapilah musuh-musuhmu kan gitu ya. Kalau pola pikirannya itu memang bagus ya. Iyalah, kalau ajarannya Islam, jelas. Apalagi kalau sudah menghina begitu ya. Iya. Bahkan sekarang orang Islam itu kalau misalnya nabinya dihina, ya kan, maka dia akan teriak itu. Makanya, Bang, Anda Muslim kan? Muslim. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, kenapa hawanya itu pengen nyakitin orang? Benar nggak? Karena kalau sudah mengatakan itu kan harus. Iya, seperti orang yang kerasukan iblis, bener gak? Gak bener, gimana? Wah, durhaka nih orang sama iblis. Gimana mau ditebus lu kalau nggak ada iblis? Durhaka dia sama iblis gimana nih? Nggak ditebus lu, nggak ada syafaat lu. Aduh. Kagak akan ada keselamatan lu tanpa iblis. Itu sosok penting. Yesus ngomong, Ibrani 5 ayat 7 ya. Dalam wujudnya sebagai manusia, dia menyembah dia mempersembahkan tangisan dan ratapan kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya daripada maut. Oke? Setelah itu kemudian karena kesalehannya doanya telah didengar. Elohim bilang, doa lu udah kudengar dan engkau tidak akan ditimpa maut. Lah, malah bersekongkol sama iblis. Gimana nih? Malah bersekongkol sama iblis. Ini yang bikin kita agak aneh. Tanpa iblis emang ada keselamatan? Gak ada. Siapa yang mau ngerasuki Yudas? Siapa yang mau menyerahkan Yesus? Kan itu. Gitu dia. Lanjut. Ini Muslimnya minim banget.